Jagannath mengatakan, ayah dan anak menjadi teladan. Keluarga seharusnya seperti ini. Asoka mengingatkan, kau sudah melewati batasanmu. Jangan memaksaku untuk mengambil beberapa tindakan yang tidak kau inginkan. Jagannath berkata, jangan berbicara seperti itu denganku. Kau berada dalam situasi ini bukan karena aku, tapi karena ayahmu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam hidupnya. Ia hanya menipu warganya. Jangan heran. Ini adalah apa yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Dia telah ditipu orang yang dicintainya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak akan menghukummu dan ibumu untuk setiap hal kecil kalau dia mampu mengambil keputusan yang tepat. Kau telah melakukan begitu banyak hal, namun kau selalu dihina dan direndahkan. Bindusara mengambil keputusan lain untuk alasan yang sama. Dia ingin anakku menikah karena alasan egois. Dia bahkan tidak berpikir sebelum mempertaruhkan negaranya. Aku tidak pernah mengerti mengapa anakku ingin menikah dalam keluarga ini. Kaurvaki meminta dia untuk berhenti, tapi Jagannath terus melanjutkan. Keturunan Maurya ini tidak cintai-sukai di sini. Bagaimana mereka akan menerimamu kemudian? Bindusara akan menggunakanmu untuk mendapatkan Kalinga. Yang mengapa dia mengatakan ya untuk pernikahan ini? Ini adalah alasan mengapa ia begitu cemas untuk pernikahan ini. Bindusara menyalahkan dia untuk menggunakan putrinya karena alasan politik. Aku tidak pernah melakukan itu dengan anakku, dan tidak akan pernah aku lakukan di masa depan. Aku membuat kesalahan yang sangat besar dengan membiarkanmu hidup-hidup. Aku akan memperbaiki itu sekarang. Jagannath menggunakan ini untuk melawan mereka. Kau hanya mencari kesempatan untuk membunuhku. Asoka berkata, kami tidak pernah menusuk dari belakang. Jagannath menyebutnya Dasi Putra atau putra pelayan. Bindusara marah tapi Jagannath mengulangi semua lebih keras dan marah. Bindusara marah dan menghunus pedangnya. Kaurvaki menghalangi Bindusara ketika Bindusara hendak menyerang Jagannath. Kaurvaki memohon Bindusara untuk membiarkan ayahnya hidup. Aku tidak bisa melihat Anda semua dihina karena aku. Kami akan segera pergi. Dia mulai pergi dengan ayahnya tapi Asoka mengatakan padanya untuk berhenti. Kau tidak harus disalahkan atas hal itu. Ayahmu adalah yang salah di sini. Akan salah jika kau dihukum untuk itu. Aku akan menikahimu. Jagannath panik melihat Asoka mengulurkan tangan ke arah Kaurvaki. Dia mengatakan pada Kaurvaki, jangan mempercayai mereka. Mereka dapat menggunakanmu untuk kebaikan mereka sendiri. Asoka mengatakan, jangan percaya padanya. Aku akan menikah setelah memastikan ayahmu meminta maaf kepada ayahku. Dia meminta Jagannath untuk melakukannya. Jagannath menolak untuk melakukannya. Aku bahkan bisa mengorbankan putriku untuk negaraku jika saya harus. Aku akan mengorbankan banyak anak seperti ini dengan senang hati jika aku harus. Asoka terlihat marah. Devi mulai sadar. Mengapa sepi sekali? Kaki tidak ingin pernikahan terjadi. Apakah mereka terpisah? Aku akan pergi dan memeriksa. Jagannath terus berbicara buruk tentang Maurya dan keluarga Bindusara. Mereka tidak menerima orang yang mereka kasihi di sini. Kau pikir kau akan diterima di sini? Dia merinci semua kesalahan yang telah terjadi selama ini. Apa contoh yang telah mereka berikan pada warga? Ini adalah sekelompok orang yang salah. Ibu dan anak membuat raja menari pada irama mereka. Dan raja tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini mengejutkan. Bahwa seorang wanita biasa seperti Dharma menikah dengan raja dan mendapat gitu banyak cinta dalam hatinya. Dan memastikan dia mencintai Asoka dan membuatnya menjadi ahli warisnya. Ibumu akan melakukan jauh lebih banyak untuk membuat ayahmu merasa begitu dicintai. Asoka menusuk Jagannath dengan marah. Tentara mengambil Jagannath pergi. Kaurvaki menamparkan Asoka. Aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Aku mengerti mengapa ayahku menentang pernikahan ini. Jika ayahku keliru, maka kau juga salah di sini. Bagaimana orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya akan membangun persatuan India? Membunuhku seperti itu akan lebih baik daripada menikahmu. Aku dibutakan oleh cintamu.
Gadis yang memiliki perasaan dan otak di dunia ini tidak akan pernah menikah denganmu. Kau mungkin seorang pejuang besar, tapi kemarahanmu akan menghancurkan segalanya. Tahun yang lalu, kau kehilangan segalanya karena kemarahanmu. Namun kau tidak belajar sesuatu. Kau adalah dan akan selalu menjadi Chan. Tidak ada wanita yang ingin menikah denganmu. Bawalah dia ke sini jika ada satu. Asoka setuju untuk memberikan bukti yang sama. Pernikahan, di mana orang tuaku meletakkan segala sesuatu pada risiko, pasti akan terjadi. Asoka berjalan ke Devi. Maukah kau menikah denganku? Semua orang tampak pada tertegun. Asoka berjanji pada Devi untuk selalu melindunginya, untuk tetap bahagia dan bersamanya selalu. Devi berpikir tentang kata-kata Dharma dan janjinya untuk Dharma. Kaurvaki terus berbicara. Devi akan mati tapi tidak akan menikah. Devi berada dalam dilema. Asoka mengulurkan tangannya ke arah Devi dan meminta dia lagi. Devi mengatakan, bagaimana aku bisa? Kau menyukai Kaurvaki. Asoka memegang tangannya dan membawa dia ke altar upacara. Kaurvaki terlihat kaget karena keduanya duduk untuk tempat pernikahan. Dharma lega. Dia meminta pendeta untuk memulai ritual. Bindusara terkejut dan gitu juga orang lain. Asoka dan Devi bersama-sama mengikuti semua ritual. Sementara Bindusara juga bergabung dengan Dharma. Kaurvaki ingat kembali pada kata-kata ayahnya. Dia berdiri membatu dan tampak tegang. Dharma mengikatkan selendang pengantin dari Devi dan Asoka. Dia juga membuat Devi mengenakan cunri yang sebelumnya dibuat untuk Kaurvaki. Bindusara tidak terlalu senang tapi tidak mengatakan apa-apa. Kaurvaki berpikir tentang kenangan dengan Devi memuji Asoka dan lelucon kecil mereka pada hari Haldi. Devi memeluk Asoka saat pernikahan itu. Devi dan Asoka saling bertukar karangan bunga. Semua orang menghujani kelopak bunga pada mereka. Musuh Asoka terlihat senang.